Assalamualaikum anak soleh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Abi harap anak soleh dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kurang suatu apapun. Sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu dan disiapkan peralatannya. Buku tulis, LK, dan pulpen yang telah anak soleh siapkan. Oke, anak soleh sudah siap? Baiklah, kita mulai saja. Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membuat peta pikiran dengan pertanyaan yang sudah Abi sediakan. Lalu, mencari jawabannya di teks sebelumnya yang sudah Abi bacakan nanti. Sebelum kita mulai dan kita lanjutkan materinya, anak soleh, ingat ya anak soleh, diperhatikan baik-baik pada teksnya. Jika ada yang masih kurang jelas, anak soleh bisa skip atau bisa tahan dulu, bisa dijeda, nanti di screenshot bagi yang memakai HP, dan jika yang pakai laptop bisa di-download terlebih dahulu atau diunduh terlebih dahulu. Nanti bisa dipelajari setiap hari, setiap pertemuan, sehingga anak soleh bisa paham. Baik. Pada teks kali ini, kita akan membahas tentang teks indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Baik, paragraf yang pertama. Renata tinggal, dibacakan ya anak soleh. Renata tinggal di sebuah kompleks perumahan di salah satu perkotaan. Selama ini, daerah tempat tinggal Renata terkenal akan penduduknya yang padat. Banyak gedung perkantoran menjulang tinggi dan banyak warga bekerja di sana. Jadi anak soleh, pada paragraf yang pertama ini, Renata tinggal di salah satu perumahan yang ada di perkotaan. Di daerah tersebut, penduduknya sangat padat anak soleh dan soleha, dan gedungnya tinggi-tinggi, serta banyak warga yang bekerja di gedung-gedung tersebut. Lanjut di paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua. Awalnya, Renata serta penduduk di sekitarnya merasa terbiasa dengan kondisi yang tidak nyaman. Asap kendaraan, motor, serta kurangnya pepohonan membuat tempat tinggal mereka menjadi tidak nyaman lagi. Udara terasa kotor. Tentu saja, hal ini tidak baik bagi kesehatan penduduk yang tinggal di kompleks tersebut. Nah, pada awalnya anak soleh di paragraf yang kedua ini, Renata dan penduduknya terbiasa dengan kondisi tersebut. Asap kendaraan dan pepohonan yang kurang membuat tempat tinggal mereka tidak nyaman lagi. Udara terasa kotor sehingga tidak baik bagi kesehatan mereka di komplek perumahan tersebut. Di paragraf yang ketiga dibacakan, Renata berbincang dengan orang tuanya berdasarkan buku pengetahuan dan majalah anak yang dibacanya. Renata tergerak hatinya untuk berperan mengurangi pencemaran udara di kompleksnya. Renata mengusulkan pembuatan taman kota di beberapa tempat kompleks tempat dia tinggal. Renata beserta orang tuanya mengusulkan gagasan Renata kepada Pak RT. Ternyata Pak RT sangat senang akan usul Renata dan mendukung gagasan untuk mendirikan taman kota. Pak RT juga bangga pada Renata karena usul tersebut disampaikan langsung oleh seorang anak kelas 5 SD. Nah, pada paragraf ketiga ini anak soleh, isinya adalah Renata mempunyai gagasan, yaitu ingin membuat atau mengusulkan taman kota. Awalnya Renata berpikiran bahwa usulan tersebut sulit untuk diterima Pak RT. Namun, apa reaksinya Pak RT anak soleh? Pak RT bangga pada Renata. Karena Renata itu masih kelas 5 SD anak soleh. Sama seperti anak soleh dan soleha. Jadi, usul yang baik, yang bagus itu pasti akan diterima oleh orang lain. Paragraf yang terakhir dibacakan, usul Renata juga disambut baik oleh warga kompleksnya. Mereka mulai membangun taman kota.
Mereka menyadari bahwa taman kota merupakan paru-paru masyarakat. Mereka menanam minimal 1 pohon di depan rumah masing-masing. Selain itu, warga mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum saat beraktivitas. Meskipun kecil pelaksanaannya, warga percaya bahwa mereka akan merasakan besar manfaatnya. Nah, usulnya setelah disetujui oleh PN dan warganya juga menyambut dengan baik, mereka mulai membangun taman kota. Dengan satu hal kecil saja, yaitu minimal menanam 1 pohon di depan rumah mereka masing-masing. Dan meskipun kecil pelaksananya anak soleh, warga percaya bahwa lambat laun mereka akan merasakan besar manfaatnya. Anak soleh, berikut Abi paparkan peta pikiran tentang pertanyaan yang anak soleh harus jawab melalui teks yang telah Abi bacakan tadi. Semisal kurang jelas, anak soleh bisa playback atau diputar kembali di halaman di menit sebelumnya mengenai teks-teks tersebut. Kemudian anak soleh yang memakai HP di screenshot atau yang memakai laptop bisa dijeda pada teks tersebut. Nah, pada peta pikiran kali ini Abi membuat pertanyaan ada 4, di mana yang pertama, apa yang diusulkan Renata kepada PRT? Anak soleh bisa ditemukan di teksnya. Kemudian, siapa yang menemani Renata menyampaikan gagasannya kepada PRT? Lanjut, mengapa Renata mengusulkan gagasannya tentang taman kota? Mengapa anak soleh? Anak soleh cari alasannya di teks tersebut. Kemudian, bagaimana cara yang dilakukan warga di komplek Renata tinggal untuk mengurangi pencemaran udara? Tuh, caranya apa yang mereka lakukan, langkahnya tadi anak soleh. Di paragraf terakhir nih, lihat ya anak soleh dan temukan di bagian ini anak soleh diisi di pertanyaan tadi apa, di sini yang lanjutannya apa, kemudian di sini pertanyaan yang ketiga, dan sini adalah pertanyaan keempat, dikasih jawabannya di sini anak soleh. Pertanyaan nggak usah disalin lagi, tinggal anak soleh jawab di masing-masing kolom yang telah Abi sediakan. Toyib, anak soleh bisa screenshot dan bisa salin di buku atau LK yang telah Abi bagikan. Toyib, anak soleh, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga materi kita pada kali ini dapat dipahami dengan baik, dan Abi sampaikan terima kasih banyak telah menonton pembelajaran Abi pada kali ini. Abi ucapkan wassalamualaikum